Sekarang berapa angka yang akan kita masukkan? Kita tinggal masukkan angkanya ini, tidak perlu perhitungan lagi. Karena di sini sudah disebutkan yang belum dibayar ya. Berarti di sebelah debit 1 juta, kemudian yang bagian kantornya. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Di sini ada neraca saldo akhir periode suatu perusahaan disertai dengan informasi penyesuaian. Data seperti ini sering kita jumpai ketika kita akan menyusun laporan keuangan atau menyusun neraca lajur. Sebagai contoh, di sini ada neraca saldo per 31 Desember 2021 dari toko Payat. Di sini ada kode akun, kemudian nama akun, kemudian ada debit, ada kredit. Kemudian di sini juga ada informasi untuk penyesuaian akhir periode 31 Desember 2021. Jadi mengapa di sini perlu jurnal penyesuaian? Karena memang jumlah saldo akun yang ada dalam neraca saldo ini belum tentu menunjukkan jumlah atau saldo yang sebenarnya. Sehingga perlulah dibuat jurnal penyesuaian sesuai dengan informasi yang tersedia di sini. Kita akan bahas satu persatu untuk penyesuaian ini. Namun sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, yang perlu kita pahami yang pertama adalah kita cermati terlebih dahulu data yang ada dalam neraca saldo ini. Ini berkaitan dengan metode pencatatan yang digunakan oleh perusahaan. Seperti contohnya untuk perusahaan dagang. Apakah metode yang digunakan untuk mencatat persediaan? Apakah itu metode perpetual atau metode periodikal? Kemudian ketika ada beban dibayar di muka, pendekatan apa yang digunakan untuk melakukan pencatatan? Apakah pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Ketika ada pendapatan diterima di muka, pendekatan apa yang digunakan untuk melakukan pencatatan? Apakah pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Selanjutnya, baru kita pahami baik-baik informasi penyesuaian yang ada di sini. Karena ketika kita salah dalam membuat jurnal penyesuaian, sudah tentu nanti akan salah juga dalam menyusun laporan keuangan. Karena jurnal penyesuaian pasti akan mempengaruhi laporan keuangan. Kita akan bahas satu persatu untuk jurnal penyesuaian ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Dalam data penyesuaian di sini, beban yang masih harus dibayar di sini ada di poin yang kelima, yaitu gaji karyawan bulan Desember 2021 yang belum dibayarkan ke bagian penjualan 1 juta dan bagian kantor 500.000. Kita fokus pada poin yang kelima ini. Mana di sini ada gaji yang belum dibayarkan. Mengapa di sini gaji yang belum dibayarkan perlu dibuat jurnal penyesuaian? Karena dengan sistem akuntansi accrual basis, beban yang terjadi pada periode berjalan harus diakui pada saat terjadinya beban tersebut. Artinya ketika gaji ini adalah gaji bulan Desember, meskipun belum dibayar, harus sudah diakui pada bulan Desember. Jadi untuk jurnal penyesuaian yang dibuat atas hutang gaji ini atau atas gaji yang masih harus dibayar ini adalah kita akan mendebit beban gaji bagian penjualan, kemudian beban gaji bagian kantor, dan di kreditnya utang gaji. Nah di sini sudah disebutkan yang belum dibayarkan bagian penjualan 1 juta dan bagian kantor 500.000. Maka ini kita pisahkan di sebelah debitnya. Pertama, beban gaji bagian penjualan. Kedua, beban gaji bagian kantor. Kemudian untuk yang di kreditnya, ini kita sesuaikan dengan akun yang ada dalam neraca saldo ini. Karena mungkin kebijakan perusahaan itu akan berbeda-beda. Ini diakui sebagai utang gaji.
Mungkin nanti kita menemukan kasus lain. Di sini ada akun beban terutang. Jadi kita menggunakan beban terutang di sini. Atau mungkin bisa juga di sini beban yang masih harus dibayar. Maka di sini kita gunakan akun beban yang masih harus dibayar. Intinya, untuk akun yang di sebelah kredit kita menyesuaikan dengan yang ada di neraca saldo. Kita lihat akun kelompok utang di sini. Akun apa yang paling mendekati untuk digunakan menyesuaikan gaji yang belum dibayar ini. Sekarang berapa angka yang akan kita masukkan? Kita tinggal masukkan angkanya ini, tidak perlu perhitungan lagi. Karena di sini sudah disebutkan yang belum dibayar ya. Berarti di sebelah debit 1 juta, kemudian yang bagian kantornya 500.000 dan totalnya adalah 1.500.000. Jadi inilah yang menjadi utang gaji atau gaji yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000. Ini nanti akan muncul dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi beginilah cara menyesuaikan untuk beban yang masih harus dibayar. Contoh lain yang bisa terjadi sehubungan dengan penyesuaian beban yang masih harus dibayar, seperti biaya listrik. Ketika kita pakai listrik pada bulan Desember, nanti kita baru akan bayar di bulan Januari, di awal Januari ya. Sehingga di bulan Desember nanti masih muncul beban yang masih harus dibayar.